Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ini Fauzan Mafadal dengan NIM B1B1212040. Saya akan mempresentasikan hasil dari materi yang telah saya ambil pada buku teori organisasi, yaitu pada bab 14 ialah mengelola perubahan organisasi. Saya masuk materi. Yang pertama ialah perubahan sistem yang luas pada General. General Radio Company didirikan pada tahun 1915 oleh sebuah kelompok insinyur lulusan MIT dan bertujuan menciptakan alat-alat testing elektronik yang berinovasi dan berkualitas tinggi. Perubahan ini juga terbagi. Yang pertama ialah perubahan yang direncanakan. Sistem perubahan yang direncanakan ini ialah untuk mempertahankan organisasi tersebut agar dapat seperti sekarang ini dan juga dapat hidup terus. Yang kedua, perubahan struktural. Jenis perubahan yang coba diciptakan oleh manajemen bervariasi. Jenis perubahan ini bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Pada materi selanjutnya ialah model untuk mengelola perubahan organisasi. Bagian bagaimana merujuk pada taktik yang digunakan oleh agen tersebut untuk melaksanakan proses perubahan yang bersangkutan. Bagi atas 2 poin. Yang pertama yaitu determinan. Faktor yang dapat memprakarsai perubahan struktural tidak dapat dihitung banyaknya. Faktor tersebut dapat dimasukkan pada salah satu kategori, tetapi upaya semacam itu segera memastikan gagasan yang mengatakan bahwa prakarsa untuk membuat perubahan dapat datang dari mana saja. Poin yang kedua adalah pemrakarsa organisasi. Amerika pada pertengahan tahun 1970-an ketika negara-negara OPEC meningkatkan harga minyak dari $2,50 menjadi $11 per barel dalam waktu beberapa hari saja. Masuk pada materi yang selanjutnya, Jens Kerslow, agen perubahan pada Scandinavian Airlines. Ketika Jens Kerslow mengambil alih jabatan Presiden Scandinavian Airlines atau SAS, perusahaan tersebut mengalami rugi sebanyak $20 juta per tahun. Dalam waktu 1 tahun, ia berhasil mengubah keadaan sampai menghasilkan laba sebanyak $54 juta. Keseluruhan perubahan juga terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah strategi intervensi. Istilah strategi intervensi digunakan untuk menjelaskan pilihan cara yang digunakan sehingga proses perubahan berlangsung. Kedua adalah implementasi. Taktik-taktik implementasi yang sejajar dengan proses perubahan pada tahap implementasi adalah keputusan mengenai taktik apa yang akan digunakan untuk melakukan perubahan yang direncanakan tersebut. Penelitian telah mengidentifikasi 4 taktik yang digunakan oleh agen-agen perubahan. Seorang penulis menyebut taktik tersebut ialah intervention, participation, persuasion, and edict. Poin yang terakhir adalah hasil-hasil. Penelitian mengenai taktik-taktik implementasi memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata dalam tingkat keberhasilan mereka. Petunjuk perubahan melalui surat keputusan oleh manajemen jelas lebih rendah mutunya dibandingkan pilihan lain. Masuk lagi pada materi yang selanjutnya, organisasi yang berinovasi. Liputan utama majalah Fortunel baru-baru ini menyatakan bahwa inovasi telah menjadi perhatian yang paling penting dari perusahaan di mana-mana. Dalam industri-industri semacam ini, di mana lingkungan yang dinamis telah menjadi kenyataan, hidup inovasi terkait era dengan keefektifan organisasi. Masuk lagi pada materi yang selanjutnya, pandangan deskriptif tentang perubahan organisasi. Sampai titik ini, kebanyakan dari diskusi tentang perubahan organisasi mempunyai kesan yang optimis. Literatur mengenai perubahan yang dijelaskan dapat dikritik karena dibuat atas dasar asumsi rasional yang pada dasarnya adalah naif. Pandangan deskriptif ini juga terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama ialah stabilitas mengakibatkan kelambanan. Organisasi pada dasarnya bersifat konservatif. Mereka secara aktif menentang perubahan dan tidak perlu melihat jauh untuk melihat bukti dan fenomena ini, baik kebutuhan akan jasa mereka ataupun tidak. Poin yang kedua, kompatibilitas internal menuntut perubahan revolusioner. Pada sisi yang ekstrim, jika elemen-elemen tersebut harus diganti secara teratur sedikit demi sedikit, akan terdapat terlalu banyak variasi di antara organisasi untuk memungkinkan adanya sejumlah konfigurasi umum
yang terbatas. Poin yang terakhir adalah sebuah catatan kaki tentang pengendalian kekuasaan. Perubahan kemungkinan besar merupakan tanggapan terhadap permintaan menekan yang diciptakan oleh kelompok internal dan eksternal berminat terhadap organisasi tersebut. Dan materi yang paling terakhir itu adalah perubahan pada sekolah bisnis. Interpretasi tentang pengendalian kekuasaan. Sekolah bisnis pada sebuah universitas tentu mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dalam periode 4-5 tahun, jumlah dosen meningkat dari kira-kira 15 menjadi 35 orang. Kebanyakan dari anggota baru tersebut berusia muda dan baru saja menyelesaikan S2 mereka. Ya, itulah tadi hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Izinkan saya mengundurkan diri dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.